Salam sejahtera Pak Jensen. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menunjukkan hasil demo dari website web forum message kami. Di sini saya Melisa dengan NIM 535230069. Nama saya Stephen Lee dengan NIM 535230097. Perkenalkan, nama saya Monica Ho dengan NIM 535230126. Saya Felisa Sashali dengan NIM 535230128. Nama saya Kezia Natali dengan NIM 535230131. Dan saya dengan Niko Adriana Kurniadi dengan NIM 535230161. Jadi, di sini adalah tampilan awal dari website kami, forum message kami. Di sini ada fitur-fitur yang akan kami jelaskan pada nantinya. Tapi sebelum itu, di sini semisalnya kita adalah tidak mempunyai akun di sini untuk membuat new thread atau new discussion di forum message kami itu tidak bisa, karena untuk membuat discussion baru atau membuat sebuah forum baru diperlukan atau wajib mempunyai akun. Nah, di sini kita akan mencoba untuk register akun. Nah, dalam register akun ini kita membutuhkan nama, username, email, dan password. Nah, di sini namanya harus menggunakan nama lengkap dan minimal 8 karakter. Nah, di sini username-nya saya menggunakan Monik. Lalu emailnya saya menggunakan email asli atau email beneran karena nanti akan dikirimkan kode verification. Lalu membuat password dan confirm password. Nah, di saat sudah menyelesaikan semuanya, kita register. Nanti lalu habis di-register, nanti kita harus ke Gmail karena nanti akan menerima yang namanya link verification dari aplikasi yang kita buat. Nanti disuruh ini, resend verification email. Nanti kita cek email, terus nanti di emailnya ada tulisan link yang mengarahkan kita untuk verification. Lalu setelah verification, sudah bisa masuk ke login. Nah, seperti awal di login, kita masukin email dan passwordnya. Lalu kita masuk ke profile. Di profile ini kita mempunyai 5 bagian, yaitu yang pertama profile information, yang kedua update password, yang ketiga two-factor authentication, yang keempat browser session, yang kelima delete account. Jadi yang pertama itu dari profile information. Di bagian profile information kita bisa select a new foto yang dimana mengganti profile picture atau remove foto untuk menghapus profile picture. Lalu di bagian profile information juga kita bisa mengganti nama dan email. Lalu di bagian kedua ada update password. Semisal kita mau update password, pertama kita masukkan dulu password kita yang sekarang. Lalu kita masukkan password baru yang mau kita masukkan. Lalu confirm password. Lalu kita save. Lalu di bagian kita enable two-factor authentication ini, maka kita akan kita akan masuk ke sistem. Misalnya kita login, kita akan melewati dua autentikasi. Yang pertama login password, lalu yang kedua melalui verifikasi melalui email. Lalu ada browser session. Di browser session ini terdapat history tentang akun kita, ada login di mana saja, dari device mana saja. Lalu ada logout other browser session. Maksudnya itu kita akan misal kita pencet itu, kita akan logout di sesi yang lain, di device yang lain. Lalu yang kelima ada delete account. Delete account ini ya semisal kita merasa kalau akun kita ini sudah tidak mau dipakai atau tidak berguna lagi, kita bisa delete.
Lalu selanjutnya ada users. Users ini adalah contoh permisalan, misalnya nama-nama users yang udah pernah login ke akun kita. Di sini kita memakai permisalan, jadi di sini kita inputnya di codingannya. Nah, ini permisalannya adalah John Doe. Dia itu udah pernah masuk ke website kita dengan birthday, jadi nanti ada muncul bio-nya, birthday, ulang tahunnya, role-nya, dan dia kapan masuk ke website kita. Lalu selanjutnya di sini ada page untuk notifications. Di page ini kita akan mendapatkan notifikasi kalau kita mendapatkan like di post kita, reply di post kita, atau mungkin ada seseorang yang follow kita. Tapi untuk saat ini karena kita belum nge-post apa-apa, jadi tidak akan mendapatkan notifikasi. Jadi tulisannya ada no notifications di sini. Nah, oke, selanjutnya kita juga punya fitur yang namanya kategoris. Nah, di kategoris ini fungsinya adalah untuk kita mengkategorikan thread dari user, misalnya ada kategori 1 sampai kategori 5. Nah, kalau diaplikasikan di websitenya langsung, misalnya itu kategori ini bisa berupa misalnya untuk kategori pendidikan, kategori olahraga, dan lain-lainnya. Dan untuk angka 45 itu adalah menunjukkan bahwa di kategori 1 misalnya itu terdapat 45 thread. Jadi 45 ini sebagai angka contoh saja. Kalau diaplikasikan langsung sebenarnya angka ini menunjukkan berapa thread yang ada di dalam kategori tersebut. Lalu berikutnya ini ada tombol start a new discussion. Kalau kita klik ini, kita akan bisa memulai diskusi baru atau thread baru. Di sini kita pertama akan diminta untuk mengisi title dari diskusi kita. Sebagai contoh, di sini kita isi backend programming. Lalu kita akan bisa memilih kategorinya, seperti yang tadi dikatakan ada pendidikan, olahraga, dan lain-lain. Lalu kita bisa memilih teks untuk diskusi tersebut dan deskripsi singkat yang menjelaskan tentang diskusi yang akan kami lakukan. Lalu kita bisa create setelah sudah selesai. Lalu di bagian kiri bawah itu ada popular this week, itu menunjukkan untuk thread-thread yang lagi populer di minggu ini. Lalu di bawahnya ada popular all time, itu di mana kumpulan-kumpulan thread yang biasanya sering orang lihat. Lalu untuk no reply set itu adalah kumpulan-kumpulan thread yang belum ada replyannya, jadi kita bisa membantu untuk menjawab pertanyaan yang orang tanyakan di forum ini. Dan untuk di bagian atas itu ada search bar-nya. Kita bisa contohnya bisa men-search backend Laravel 11 gitu. Tapi untuk saat ini karena kita belum ada memposting apa-apa di website forum kita, jadi kita tidak bisa men-search apapun. Terakhir, itu secara keseluruhan adalah tampilan dari semua website kami, fitur-fitur yang ada. Nah, di sini kalau kita misalnya mau logout, kita tinggal bisa logout aja, logout dari akun kita, dan dia akan kembali ke setelan awal seperti yang tadi sebelum login. Sekian, terima kasih. Inilah hasil dari demo website forum message kami, yaitu Cocote.